sekarang teman-teman kalau tahu kita ada di hutan gitu. Di sebuah hutan yang dilestarikan oleh seorang perempuan ngaten gitu. Nah, sanggar ini adalah sebuah sanggar yang melestarikan sebuah alat musik yang sangat kuno. Yang musik ini adalah turun-temurun dari nenek moyang, namanya rinding gumbeng. Ibu Roro Resmi garwa Selir Brawijaya kelima itu membawa 2 anak, yaitu Kiai Onggoloco dan Gading Mas. Nah, Ibu Roro Resmi dan Kiai Onggoloco ini, anak yang pertama itu bersemadi di hutan Wonosati ini, kemudian yang Gading Mas bersemadi di gunung sebelahnya lagi, Gunung Gambar. Larangan-larangan yang apabila kita melanggar itu nanti akan mendapat sebuah hukuman, hukum adat yang berlaku. Nah, itulah masyarakat takut untuk melanggar itu. Apabila yang tidak percaya monggo, tapi penjenengan nanti akan menerima hukum adat. Kita tidak tahu kapan, apa, dan di mana. Itulah yang masih kami pegang untuk masyarakat di sini. Kayunya. Nah, tinggal 4 pohon yang berada di Lembah Ngenuman puncak hutan tadi dan sekarang masih ada, yaitu pohon asem Jowo. Nah, sekarang dirangkul 7 orang dewasa gini baru sampai. Gede banget ya. Di puncaknya. Bapak itu salah satunya bapak, adiknya bapak. Jadi orang-orang sing mendukung ke hutan Wonosati untuk tujuan kembali itu diancam untuk dibunuh. Nah, akhirnya kan hasil dari perjuangan bapak itu dirasakan oleh masyarakat sekarang ini, anak cucunya. Kita hidup itu janganlah meninggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air untuk anak cucu kita. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Handaya Talks. Dan hari ini kami sudah berada di Kecamatan Ngawen, tepatnya di hutan Wonosati gitu. Hari ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan pelestarian hutan yang dilakukan oleh masyarakat sini. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah bersama dengan Ibu Sri Hartini. Ibu Sri Hartini, selamat datang Ibu. Ya, selamat datang. Ini kami baru belajar podcast lah Bu untuk ngobrol terkait dengan Gunung Kidulan sebenarnya. Karena ini terletak di Kabupaten Gunung Kidul dan akan kita bahas dan kita kupas pada kesempatan sore hari ini. Teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan ngobrol banyak bersama Bu Sri, karena Bu Sri ini bukan hanya sebagai sosok yang melestarikan hutan, tapi juga punya sebuah sanggar gitu. Kalau boleh tahu itu sanggar apa dan kemudian apa fokusnya sejauh ini gitu, mungkin bisa cerita terlebih dahulu buat teman-teman semua. Jadi saya di sini juga sebagai pelestari budaya yang ada di Sanggar Rinding Gumbeng Luri Seni yang berada di Dusun Duren, Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sanggar ini adalah sebuah sanggar yang melestarikan sebuah alat musik yang sangat kuno. Yang musik ini adalah turun-temurun dari nenek moyang, namanya rinding gumbeng. Nah, ini menurut sejarah dari nenek moyang kita dulu, itu adalah alat musik yang digunakan untuk upacara adat Boyong Dewi Sri, upacara panen padi. Nah, dengan perkembangan zaman, musik ini masih tetap dilestarikan di Sanggar Rinding Gumbeng Luri Seni. Jadi musik ini juga digunakan untuk ini juga ya, adat gitu ya Bu? Iya, upacara adat Boyong Dewi Sri tadi, upacara panen padi. Gitu. Sejauh ini kalau boleh tahu, kalau di Sanggar sendiri ada berapa anggotanya Bu? Jadi di Sanggar itu ada beberapa kelompok. Jadi ada yang tua-tua, kemudian ada yang remaja, kemudian ada anak-anak. Gitu. Siap-siap. Berarti kalau misal sejauh ini kalau ngomongin Sanggar, kira-kira Ibu sendiri udah berapa lama Bu untuk menggeluti dunia seperti semacam ini gitu? Karena ini kan luar biasa teman-teman di Gunung Kidul gitu ya, sosok perempuan gitu kan yang banyak multi talent gitu ya. Iya, memang dari kecil saya itu sudah diajari atau diajak bapak saya, karena perintisnya dari dulu itu kan memang almarhum bapak saya, Bapak Sudio.
SD pun saya tuh sudah diajak untuk dikenalkan dan diajak untuk ikut melestarikan tentang budayanya musik rinding itu. Jadi saya tuh di tahun 1984 itu aja sudah diajak Bapak untuk mengikuti festival tingkat nasional tentang musik tradisional ini. Oh, berarti udah cukup lama gitu. Udah lama sekali, senior. dari kecil. Gitu. Senior banget gitu. Nah, mungkin ini sangat menarik kalau kita ngobrol soal musik ini karena katanya juga salah satu musik khas Gunung Kidul gitu. Ya, jadi musik rinding ini adalah satu-satunya musik ikon dari Gunung Kidul. Bahkan musik ini sudah ditetapkan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017. Oh, gitu. Ini sangat menarik gitu ya ketika kita ngomong soal musik dan kemudian di balik itu ada kita sekarang teman-teman kalau tahu kita ada di hutan gitu. Di sebuah hutan yang dilestarikan oleh seorang perempuan gitu. Yeah. Dan kita hari ini akan bahas banyak soal ini ya, soal hutan gitu. Kita penasaran banget gimana seorang perempuan bisa kemudian melestarikan hutan dan hari ini sudah cukup berkembang hutannya gitu. Kalau boleh tahu ini namanya hutan apa? Kemudian tujuan ada hutan ini atau mungkin dulu sejarahnya seperti apa gitulah Bu terkait hutan ini. Ya. Jadi saya di sini juga dituakan di hutan adat Wonosati ini sebagai ketua penjaga hutan Wonosati yang dulu juga dirintis dari almarhum bapak saya. Hutan Wonosati adalah merupakan hutan adat yang mana hutan Wonosati ini setiap setahun sekali melakukan upacara adat di puncak hutan Wonosati, namanya upacara adat Sadranan. Kemudian hutan Wonosati ini juga merupakan hutan petilasan, yang mana di puncak hutan Wonosati ini merupakan sebuah padepokan pada zaman dahulu, yaitu dari pelarian dari kerajaan Mojopahit, Garwo Selir Brawijaya kelima itu melarikan diri ke Gunung Kidul, tepatnya di Gunung Kidul sebelah utara dan tepatnya lagi di hutan Wonosati. Nah, beliau Ibu Roro Resmi Garwo Selir Brawijaya kelima itu membawa dua anak, yaitu Kiai Onggoloco dan Gading Mas. Nah, Ibu Roro Resmi dan Kiai Onggoloco ini anak yang pertama itu bersemadi di hutan Wonosati ini, kemudian yang Gading Mas bersemadi di gunung sebelahnya lagi, Gunung Gambar. Nah, beliau itu dulu juga membaur dengan masyarakat di sekitar sini untuk memberikan pendidikan seperti pertanian, karena dulu itu simbah-simbah kita kan masih bodoh sekali. Jadi memang diberi pendidikan dari Kiai Onggoloco dan Ibu Roro Resmi ini, dan beliau itu tidak meninggal tapi hilang dengan raganya di dalam hutan, namanya moksa. Oh gitu. Ya, jadi memang Wonosati ini benar-benar kita jaga, karena masyarakat sini itu tujuan utama untuk menghijaukan Wonosati kembali adalah selain kita menjaga adat dan budaya yang ada, itu juga agar dengan hutan yang terjaga ini bisa menghasilkan sebuah mata air, yang mana air ini kan merupakan kebutuhan hidup yang paling pokok. Oh okay. Ya. Tapi kalau keadaan sini dulu sebelum mungkin hutannya belum dilestarikan dan sebagainya itu seperti apa Bu? Apakah ada perubahan yang? Iya, jadi dulu sebelum hutan ini bisa hijau kembali seperti sekarang ini, karena di tahun 6566 sekitar itu kan pernah rusak, pernah gundul. Lah itulah bapak saya, Mbah Sudiyo itu merintis untuk mengajak masyarakat di sini dengan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk bagaimana kita bisa menghijaukan hutan Wonosati kembali. Nah, di waktu gundul atau rusak itu, masyarakat di sekitar sini itu sangat resah, sangat tidak nyaman. Karena apa? Karena Wonosati ini, Wono itu alas dan Sati itu dari kata sandi. Jadi hutan yang penuh dengan rahasia. Rahasia. Ya. Waktu ditebang itu, Mas, itu kayu yang sudah ditumpuk di bawah, karena dulu masih jalan setapak, belum ada listrik ya. Itu suasana sangat mencekam, menakutkan. Nah,
kayu yang sudah ditumpuk di bawah sana itu kalau habis maghrib sudah ditungguin dengan anjing hutan, serigala yang kalau malam melolong gitu loh Mas. Nah itu masyarakat sudah takut untuk keluar. Nah anjing itu datang habis maghrib, kemudian subuh itu sudah hilang, nggak ada. Nah itu kan aneh. Mungkin itu juga tidak rela untuk hutan itu ditebangi. Itu periode kapan Bu? Sebelum itu bapaknya atau bapak masih bapak? Masih periode jadi, bapak. Saya juga diceritani dari almarhum Simbah bapak. Jadi kalau Wonosati ini memang banyak nggih dari larangan-larangan yang apabila kita melanggar itu nanti akan mendapat sebuah hukuman adat yang berlaku. Nah itulah masyarakat takut untuk melanggar itu. Nah jadi gini, ceritanya memang panjang kalau hutan Wonosati ini. Jadi sebelum dari tokoh Majapahit tadi, Kiai Anggolojo itu dulu kan bertapa di hutan. Nah dulu itu setiap hari sekali itu ada yang mengirim makanan ke puncak hutan. Kemudian setelah berkembangnya atau berjalannya waktu itu beliau hanya minta 1 minggu sekali saja untuk mengirim makanan. Kemudian setelah 1 minggu dengan berjalan waktu lagi minta sebulan sekali. Nah yang terakhir sebelum muksa itu minta setahun sekali yang dinamakan sadranan itu. Oh iya ya, itu dan, juga jadi adat sekarang yang dilestarikan. Dan sebelum beliau muksa itu memang memberikan sebuah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan untuk di dalam hutan. Sepertinya dilarang berbuat asusila di dalam hutan. Yang kedua dilarang membuang air besar atau kecil dalam hutan. Kemudian yang utama dilarang menebang bahkan memakai kayu apapun yang berasal dari dalam hutan. Maka dari itu di hutan Wonosati ini banyak kayu-kayu besar yang masih ada sampai sekarang. Iya, bahkan membusuk di situ. Karena masyarakat nggak berani untuk nggak berani. Contohnya di depan tadi di petilasan Roro Resmi tadi kan kemarin habis nebangin kayu itu masyarakat nggak ada yang menggunakan, dikasihkan ke orang kalau mau monggo gitu. Itu karena kepercayaan aja yang udah terbangun dari lama atau memang apa ya Bu? Ibu juga punya peran untuk mengkampanyekan itu jangan diambil gitu Bu. Kalau dari masyarakat. Jadi memang apabila ini namanya keyakinan keyakinan itu apabila yang tidak percaya monggo, tapi penjenengan nanti akan menerima hukum adat. Kita tidak tahu kapan, apa dan di mana. Itulah yang masih kami pegang untuk masyarakat di sini, karena sudah banyak kejadian-kejadian yang tidak orang-orang yang tidak percaya dan mereka tetap melakukan itu mesti mendapat hukuman itu Mas. Bahkan kalau ada anak cucu yang melakukan sesuatu yang tidak benar itu simbah yang tadi muksa itu masuk ke orang sini. Kesurupan. Berarti itu sering kejadian seperti itu? Sering terjadi kayak gitu Mas. Nah itulah hukum adat yang bisa kita jaga dan kita tidak akan berani untuk melanggarnya karena sudah sering kejadian banyak yang melanggar kejadian itu. Jadi kalau yang mengelola sendiri hutan sini tuh ada berapa orang gitu Bu? Selain Ibu sendiri, apakah sendiri di? Enggak, dari zaman Bapak itu memang ada kelompok penjaga hutan. Itu dulu terdiri dari 25 orang. Dan ada pendamping dari desa. Ya kemudian juga kayak turun-temurun gitu loh Mas. Itu kan memang bekerja tanpa pamrih kerja sing tanpa upah. Tapi kita tetap mendapat keberkahan entah dari mana gitu. Nah, itu pun untuk menggantikan orang-orang yang misalnya yang sudah meninggal, yang sudah tidak bisa untuk naik turun hutan, itu kami selaku yang dituakan harus kalau mau mengganti itu harus bahasa Jawa ditanyakan ke semua orang gitu. Ditanyakan ke bapaknya yang dulunya jadi penjaga itu. Masih mau nggak ibunya melanjutkan atau anaknya melanjutkan kayak gitu-gitu. Karena pernah terjadi Mas, suaminya menjadi penjaga hutan, kemudian suaminya ini kan meninggal. Nah ibunya itu pagi-pagi ke rumah, ibu tolong saya masih jangan digantikan untuk menjadi penjaga hutan karena saya masih pengen ikut kegiatan di
hutan. Di hutan. Nggih. Padahal itu tidak ada gaji, tidak ada apa-apa. Mungkin keberkahan yang ada. Berarti ini ngomong-ngomong, kalau ibu sendiri itu udah generasi keberapa Bu untuk Saya itu dulu kan bapak, nggih. mungkin kedua nggih. Kedua. Saya, nggih. Oh, Dan nggih. nanti saya ini kan sudah ya tua juga, nanti harus siap-siap untuk regenerasi juga ininya. Nggih, siap-siap gitu. Berarti kalau anggotanya dari sini aja, dari daerah Dari Beji aja? Dusun Duren dan Sidoarjo. Oh, sekitar sini nggih berarti? Iya. Oh, nggih, nggih. Dari dekat-dekat sini berarti. Nggih. Kalau ibu sendiri udah Bu, kemarin dipilih secara ini ya dari masyarakat gitu. Ya, jadi proses untuk menggantikan bapak almarhum dulu itu memang prosesnya juga agak Agak lama. panjang lama nggih, karena pembentukan 3 pertemuan itu enggak terbentuk. Karena yang ditunjuk itu belum sanggup. belum sanggup. Ya, yang terakhir dari Bu Lurah itu ya sudah sekarang ditetapkan dengan Bu Sri yang sudah dari dulu ngikuti kegiatan bapak dan tahu gitu. Terus saya juga sebenarnya sih juga berat karena saya juga perempuan. Kenapa saya bisa mengelilingi hutan yang 25 hektar dan mereka semua lelaki semua, satu-satunya perempuan hanya saya. Oh, berarti sekarang itu anggotanya juga laki-laki semua Jinan? Kalau pas pergantian dari bapak itu laki-laki semua. Laki-laki Kemudian ada periode berikutnya kan ada ibu dukuh perempuan. Nah, itu langsung masuk. Nggih. Nah, selain itu juga ada yang suaminya udah meninggal tapi masih sanggup. Nah, akhirnya kan ada beberapa perempuan yang masuk untuk penjaga hutan. Kalau totalnya berapa Bu? 25 orang. 25 orang. Nggih. Itu masih bisa fluktuatif, bisa tambah atau kurang itu atau enggak? Bisa. Jadi Ada misalnya yang mau ikut. ada yang mau ikut. Nah, untuk akhir-akhir ini saya memang merangkul ke anak-anak Karang Taruna. Nggih. Ya, untuk sementara kita rangkul dulu biar nanti kalau sudah bisa jalan atau sudah bisa berkegiatan di sini untuk menggantikan kami-kami yang sudah tua ini gitu. Iya sih. Jadi Ibu kemarin kenapa bisa yakin untuk ngambil ini Bu? Kan ini amanah yang berat gitu ya, perempuan jadi pemimpin ngoten kan biasanya. Iya, jadi gini, memang kenapa tadinya saya juga takut ya Mas, takut apa bisa gitu. Iya. Tapi dengan amanah Bapak waktu mau meninggal itu juga merupakan beban bagi saya. Iya. Karena amanah itu kan berat. Kalau tidak terwujud gitu. Kemudian juga dukungan dari beberapa kelompok penjaga itu, pokoknya Mbak Sri harus jadi ketua dan nanti saling membantu gitu lah. Gitu. Jadi dukungan dari teman-teman. Nek tantangannya paling berat nama Bu ini kayak Iya, tantangan paling berat itu kan ya namanya hutan Mas, itu tadi tapi kalau malam itu memang saya jarang ya Mas masuk sini karena juga saya sendiri kurang prihatin seperti Bapak dulu. Kalau Bapak itu kan prihatinnya masih kuat, kalau anak-anak sekarang itu kan prihatinnya kurang, jadi ibaratnya orang kosong gitu ya. itu satu. Apakah saya bisa masuk ke hutan yang mungkin ada dua dunia ya, ranah itu yang berat itu. Terus kemudian yang kedua secara fisik ya, apa saya bisa ya perempuan naik turun gunung seperti ini kan gitu, yang seluas itu kita harus patroli. Dulu tuh patroli untuk mencari tanaman yang mati gitu, tapi itu kan nanti giliran, jadi ngajak teman paling enggak 5-6 itu untuk kita ngelilingi nyari tanaman yang tadinya ditanam baru terus mati, nantinya kan diprogramkan untuk ditanam kembali seperti itu. Terus kemudian juga ini Mas, karena ya tadilah yang paling berat itu karena apa ya, Bapak itu prihatinnya kuat. Kalau orang sekarang, anak-anak sekarang itu kan kurang prihatin, jadi lambaran Jawa ini landasannya itu masih kuat Bapak daripada saya. Tapi saya berprinsip atau gini Mas, yang penting kita kerja itu kan ikhlas. Nah, ikhlas itu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Itu kalau saya. Gitu. Ya. Kalau sejauh ini kan ini juga saya lihat ada beberapa bangunan, ada gitu-gitu. Itu dilakukan secara swadaya masyarakat aja
atau memang ada bantuan dari pihak-pihak lain Bu, untuk bangun atau melestarikan sinilah gitu? Ya. Jadi untuk sarana prasarana yang masuk di hutan Wonosati seperti pembangunan jalan, pembangunan jalan masuk hutan, terus depan ada gazebo, ini memang dukungan dari pemerintah. Oh, okay. Kalau masyarakat itu swadayanya hanya menanam, misalnya ada tanaman yang bisa menghasilkan mata air seperti beringin dan sebagainya, itu langsung tanam Wonosati. Dulu itu seperti itu. Kalau sarana prasarana ya memang dukungan dari pemerintah, baik dari lingkungan hidup, dari pemerintah desa, dan dari dinas-dinas yang lainnya, pariwisata itu. Berarti sering berseliweran di sini ya pemerintah untuk melihat. Memang dari dulu tuh kami memang didampingi dari pemerintah. Jadi karena tadi kan ngomongnya udah hutan adat itu kan biasanya, wah ini berarti kayak dibedakan gitu kan, misal hutan adat sama hutan biasa gitu misal. Nah, tapi kami tetap menggandeng pemerintah, Mas. Nggak lepas dari pemerintah ini. Tapi sebenarnya kalau karena ini satu-satunya ya Bu, satu-satunya hutan adat di DIY gitu. Kalau kita cari tahu kemarin gitu. Kira-kira yang membedakan tuh apa sih Bu gitu, Kak? Hutan adat sama hutan biasa gitu. Kenapa hutan biasa itu nggak dijadikan hutan adat juga gitu? Kalau ya mungkin kalau hutan biasa itu hutan yang dibuat gitu. Seperti kayak hutan jati di Palian itu kan hanya hutan biasa, hutan yang sudah dibuat masyarakat, kayak hutan di itu sama itu kayu yang banyak kayu putih gitu. Nah kalau di hutan Wonosati itu tadi, jadi hutan Wonosati itu karena mempunyai adat yang mana adat itu tidak berani untuk meninggalkan. Jadi tetap kita menjaga dan melestarikan adat yang ada di sini. Ya satu tadi, yang pertama adalah hutan Wonosati ini adalah merupakan hutan petilasan. Iya, petilasan ya. Karena kita harus menjaga tokoh cerita sebelumnya yang turun temurun dan diyakini sama masyarakat gitu. Kalau misal tadi ngomongin adat gitu, mungkin bisa ini ya Bu, ngasih gambaran ke kita gitu, apa aja yang biasanya dilakukan gitu, termasuk tadi apa? Nyadranan atau adat yang pokok di hutan Wonosati itu yang pertama adalah upacara adat sadranan yang dilaksanakan setahun sekali setelah panen padi sawah. Nah seperti sekarang ini kan baru panen padi sawah. Nah ini upacara adat sadranan. Kemudian yang kedua ada upacara adat keagamaan, agama Hindu, karena di hutan Wonosati ini ada 3 mata air Kalas, Sengon, dan Pok Blem. Nah, salah satunya di tengah hutan adalah mata air Pok Blem. Ini sering digunakan untuk pengambilan air suci dikala umat Hindu mau merayakan hari besarnya, seperti Wanakerti, Nyepi. Itu di sini juga di hutan Wonosati. Bahkan umat Hindu pun sering melakukan ibadah di hutan Wonosati. Berarti yang andalan itu tadi yang apa, upacara sadranan. Kemudian untuk bagi umat Hindu, hari besar umat Hindu, Wanakerti, Nyepi, seperti itu. Untuk pengambilan air suci. Berarti ya, kalau yang dilakukan sama seluruh masyarakat sini itu yang sadranan itu tadi umum. Itu umum gitu. Semua orang bisa datang. Boleh. Jadi sedekahnya itu masyarakat Desa Beji yang bawa makanan atau bagi mereka yang mempunyai niat terkabul permohonan, kan ada juga yang punya permohonan di sini kemudian terkabul, itu ucapan terima kasihnya itu di waktu upacara adat sadranan itu membawa panggang tumpeng ikut sadranan di hutan Wonosati. Ibu sendiri yang memimpin upacara itu atau ada juru kunci yang secara kejawen ada sendiri. Oh siap. Ini sambil ini ya Bu, sambil karena kita masih banyak belajar lah soal ini kan, pelestarian hutan gitu, karena sekarang itu juga katanya hutan itu udah banyak yang gundul deforestasi kayak gitulah. Nah ini kan peran kayak ibu perempuan yang kemudian menjaga hutan dan melakukan berbagai upaya gitu sama teman-teman. Kalau sekarang itu apa aja Bu yang biasanya dilakukan ibu bersama teman-teman Jagawana untuk melestarikan ini, selain tadi mungkin upacara adatnya? Tugas utama penjaga hutan itu yang salah satunya adalah patroli. Patroli itu kita melihat sekitar hutan ini apabila ada kayu yang rusak atau tanaman yang mati.
Tuh, yang kedua bersih-bersih di sekitar tangga ini, kemudian juga bersih-bersih di saluran air. Oh, Ya, dan yang ketiga tadi menyulami tanaman atau menambah tanaman, baik tanaman buah atau tanaman yang bisa menghasilkan lebih ke mata air lagi. berarti ini juga ada mata airnya ya di gunung iya, sini. Ada Jadi berapa, 3 Bu? mata air, 3. Sengon, Pok Blembem, dan Kalas. Nah, yang Sengon itu di sebelah sini barat, kemudian Pok Blembem itu di tengah, tangga ketiga Tangga ketiga sini. masuk, kemudian yang Kalas itu di sana untuk daerah dusun Sidorejo. Semuanya digunakan untuk air minum, untuk kehidupan sehari-hari dan pertanian. Tapi kalau kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga ini bukan hanya Ibu tok gitu, udah ada belum dari masyarakat? Sudah, karena masyarakat di sini pun sudah tidak berani untuk melanggar aturan tadi. Jadi adat yang berlaku di sini itu masyarakat sudah nggak berani untuk melanggar gitu, Mas. Berarti udah jadi kesepakatan lah gitu. Jadi PR Ibu itu udah nggak terlalu berat gitu kalau sekarang mungkin ya. Kalau dulu mungkin? Kalau dulu almarhum Bapak itu yang berat. Dan bahkan sekarang pun sering ada tantangan-tantangan yang mungkin karena orang itu kan nggak semua punya pemikiran yang sama. Jadi kadang-kadang ya ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau saya, prinsip saya, yang tidak percaya monggo, tapi dengan resiko kalau terjadi apa-apa ditanggung sendiri. Oh gitu. Iya. Yes, sebenarnya kan kalau misal tadi dari obrolan ini tujuannya adalah menjaga aja ya, menjaga hutan biar tetap pada porsinya, ngoten kan, Bu? Ya. Kemudian kalau misal di sini, Bu, kalau misal di sini tuh kira-kira tanamannya apa aja, Bu, yang jadi di hutan Wonosati itu memang banyak potensi flora dan faunanya. Nah, tumbuh-tumbuhannya itu ada tumbuhan kayu. Tumbuhan kayu itu yang di waktu gundul dulu itu kan pernah habis kayunya. Nah, tinggal 4 pohon yang berada di Lembah Ngenuman puncak hutan tadi, dan sekarang masih ada, yaitu pohon asem Jowo. Nah, sekarang dirangkul 7 orang dewasa gini baru sampai. Gede banget ya. Di puncaknya. Ya, itu ada 4 pohon. Itu yang kayu asem Jowo. Terus kemudian juga masih ada kayu mahoni, jati, terus bendo, macam-macam masih ada di hutan sini. Terus kemudian selain ada tumbuhan kayu, tumbuhan rumputan, kemudian ada juga tanaman obat. Tanaman obat, karena dulu itu nek wong Jawa itu banyak pengobatan secara tradisional. Nah, di hutan ini banyak sekali tanaman obat, macam-macam tanaman obat. Kayak jahe kayak gitu-gitu ya? Ya, terus ada kapulogo, ada macam-macam lah. Nanti sudah ada daftar itunya. Daftarnya. Dan itu pun anehnya itu kita tidak menanam, tapi numbuh sendiri gitu. Kalau tanaman obat. Oh, berarti luar biasa banyak banget ya. Kalau ini kenapa? Ini kan ada foto-foto hewan gitu. Nah, itu jenis burung, ular, terus jenis apa itu kayak elang gitu. Nah, itu masih ada di sini. Tapi itu pernah menimbulkan konflik nggak, Bu? Kalau misal pernah, kalau orang karena kan kita juga dulu tuh banyak orang yang mencari burung yang mahal itu loh, Mas, kayak apa itu kacer. Nah, kacer itu kan mahal. Nah, itu dulu di Wonosati ada. Terus kemudian ada podang, kemudian ada apa lagi ya yang apa itu sing burung mahal lagi itu. Oke, Mas, kayak jalak. Jalak itu dulu ada. Jadi memang ya tadilah, Mas, saya bilang Wonosati itu memang banyak rahasia. Jadi kadang-kadang burung yang macam-macam itu datang sendiri. Yang nggak tahu namanya, bukan katanya. Tapi ada nggak sih, Bu, oknum-oknum nakal yang kemudian datang ke sini terus? Ada. Dulu itu Bapak itu perjuangannya juga sangat menantang dengan orang-orang yang pengen merusak. Sampai Bapak itu diancam untuk dibunuh. Pada zaman dulu. Keras. Bapak itu benar-benar memang Mas. Jadi dari kelompok yang tidak tadi tahun 6566 itu kan memang ada kelompok sing merusak kelompok itu. Nah, Bapak itu salah satunya, Bapak, adiknya Bapak. Jadi orang-orang sing mendukung ke hutan Wonosati untuk tujuan kembali itu diancam untuk dibunuh.
dari catatan mereka. Nah untungnya gerakan itu langsung diambil orangnya gitu. Ini kenapa tujuannya mereka nih Bu? Ya mungkin menentang gerakan mereka. Karena nggak seneng mawon Karena katanya nggak dengan. cocok. Padahal apa yang dilakukan baik gitu ya. Iya. Biasanya kebaikan itu juga Nah, akhirnya tantangannya. Akhirnya kan juga aduh saya tak selanjutnya Mas. Nggih, monggo Bu. Keringin ini Mas. Nggih. Nah akhirnya kan hasil dari perjuangan Bapak itu dirasakan oleh masyarakat sekarang ini toh, Nggih. anak cucunya. Memang Bapak itu gini Mas, Bapak itu sampai meninggalkan sebuah apa ya kata-kata yang sampai sekarang saya itu kok nek ngerasa kok yo bener ya Bapak itu. Jadi berpesan gini, kita hidup itu janganlah meninggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air untuk anak cucu kita. Nah, ini kan terwujud. Nggih. Nah, bener. Mata air yang kita tinggalkan ini sudah kita rasakan sekarang ini. Walaupun Gunung Kidul nggak pernah kekurangan air. Nah ya ini penting ya, Nggak stigma pernah Gunung beli Kidul. air. Bahkan di musim kemarau panjang kita bisa menanam dari aliran hutan Wonosagi. Ya, Gunung Kidul sejauh ini dikenal kurang air, orang-orang Gunung Kidul nggak mandi kayak gitu. Iya. Nggak berlaku sama orang-orang sini gitu. Iya, nggak berlaku. Bahkan orang dari manapun malah ngambil air dari sini. Dari sini. Gitu. Luar biasa itu. Kalau Ibu sendiri sejauh ini ngerasa berat atau enggak Bu? Atau mungkin udah ada proses regenerasi untuk selanjutnya gitu, gimana prosesnya Bu? Jadi proses untuk regenerasi itu memang yo harus sabar ya Mas. Yang sabar, udah disiapkan nopo? Nggih, alon-alon. Jadi setiap ada kegiatan saya itu mengajak untuk anak-anak muda 1-2 kita rangkul untuk ikut berkegiatan. Misalnya ada kegiatan wisata atau kegiatan dari mahasiswa-mahasiswa itu ikut mandu. Jadi mereka tak suruh ikut mandu dulu, ikut ke atas biar tahu sejarahnya seperti apa, belajar seperti itu. Tapi pernah ada pelatihan kan Bun? Misal di sanggarnya gitu sekalian sama anak-anak ini. Kalau sejarahnya seperti ini gitu. Sering. Jadi sering anak-anak itu tak ajak ke sini untuk sambil kita bermain, untuk bersih-bersih. Kalau anak SD kan suka nggih, sambil saya cerita. Adik-adik tahu nggak apa hutan Wonosagi, kadang-kadang gitu. Dari sekolah pun kemarin tuh kita mengenalkan hutan Wonosagi di SMP 3. Itu dari BKSDA. Itu mengajak saya untuk mengenalkan hutan di sekolah-sekolah. Yang sudah itu SMP 3. Kemudian SD itu biasanya kalau Jumat itu ya Mas, wajib kunjung ke hutan. Dulu tuh ada acara kunjungan seperti hutan itu. Iya. Ke sini. Nggih. Berarti Ibu sendiri yang memandu untuk dan ya, mengenalkan. Ganti-ganti karena kan banyak. Karena jumlah tergantung pengunjungnya itu berapa. Jadi nanti kan dari kelompok saya itu bisa mendampingi. Oke. Nah, mungkin ini ya Bu, karena kita ini kan dari generasi muda ngoten nggih. Generasi yang mungkin sekarang itu pengen apa-apa serba instan, males untuk repot dan lain sebagainya. Apalagi kemudian untuk ngurusi hutan kayak gini gitu. Kira-kira Ibu ada apa ya, semacam pesan atau tips biar kita itu peduli gitu loh Bu sama lingkungan, kan sejauh ini kayak cukup apatis lah teman-teman saya dan juga teman-teman saya gitu. Jadi ya untuk generasi muda, marilah kita jaga hutan kita, marilah kita jaga alam kita. Karena kita hidup, hutan adalah merupakan sumber kehidupan. Salah satunya adalah mata air yang bisa kita rasakan sekarang ini. Kemudian dengan terjaganya hutan, itu juga akan terjaga pula lingkungan kita yang sejuk dan nyaman. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah dari semua apa ya kegiatan kemudian yang Ibu lakukan sama teman-teman sejauh ini, itu adalah kegiatan yang cukup repot gitu, perlu dedikasi, perlu niat yang tulus gitu kan. Terus kemudian akhirnya menghasilkan seperti ini. Kira-kira ada nggak Bu kemudian pihak-pihak yang mengapresiasi Ibu dan teman-teman dengan gerakan yang begitu besar ini gitu Bu? Ya. Jadi alhamdulillah dengan perjuangan dari almarhum bapak saya dulu, itu telah banyak menghasilkan sebuah apresiasi baik dari pemerintah atau swasta. Jadi yang pertama itu di tahun 1999
itu ada penghargaan dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Kemudian dari tahun 2009 itu ada penghargaan dari Kementerian Kehutanan. Itu yang mendapatkan pelestari alam tingkat nasional itu tahun 2009. Kemudian kalau setelah saya menggantikan Bapak itu memang dari banyak yang apresiasi dari pihak-pihak swasta, dari pihak-pihak LSM atau komunitas-komunitas yang berkunjung sini, bahkan dari Keraton Jogja yang diwakili Mas Marel itu pernah datang ke sini untuk memberikan apresiasi ke saya untuk kenapa, kemudian juga dari tokoh perempuan kayak kesetaraan gender itu juga sering datang ke sini untuk meliput kenapa perempuan mau untuk menjaga hutan, melakukan kegiatan yang menantang ini, dan berat nggak gitu. Iya. Berarti kalau sejauh ini dibuat kegiatan-kegiatan juga sini Bu, sama dari pihak mana aja gitu? Kampus kah atau? Iya, jadi kalau yang berkegiatan di Hutan Wonosatu itu yang paling banyak dari kampus-kampus, baik itu tugas sekolah, untuk penelitian, skripsi, ya bahkan untuk wisatawan itu juga banyak yang datang di sini. Jadi itu kan merupakan sebuah kegiatan yang mungkin walaupun kita tidak mematok harga gitu, sedikit banyak itu ada jerih payah untuk mereka-mereka yang melakukan kegiatan di sini. Itu sudah bersyukur sekali ya, gitu, Mas. Iya sih. Oke teman-teman, terima kasih Ibu atas obrolan yang luar biasa kali ini. Semoga sosok perempuan yang menjadi pemimpin yang kemudian melestarikan hutan, peduli sama lingkungan ini bisa menginspirasi kami generasi muda dan teman-teman yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk peduli, ngoten nggih Bu, untuk peduli tentang kelestarian lingkungan, untuk peduli terhadap hutan dan lain sebagainya, sehingga nanti apa yang dicita-citakan Ibu bersama mungkin almarhum Bapak untuk bisa menjaga, kemudian satu quotes yang kita jangan meninggalkan air mata tapi tinggalkanlah mata air. Itu juga cukup dalam kalau kita maknai teman-teman. Jadi semoga menginspirasi. Cukup sekian dari kami. Salam.